Amin, insya Kita Allah. masuk pada materi pertama, yaitu Bapak Septian Arif Budiman. Sebelum masuk ke beliau, saya ingin menampilkan biodata beliau. Beliau lahir di Tangerang 14 September 1987 dengan memiliki moto jalan hidup itu kita yang merencanakan dengan pengharapan petunjuk dan ridho Sang Maha Penentu. Berjalanlah ke arah rencana kita dan hiraukan bisikan setan dan teriakan yang menghalangi jalan kita. Dan ini latar pendidikan beliau, organisasi profesi yang beliau ikuti, ya luar biasa. Kemudian tulisan beliau yang sudah terbit, ya yang sudah terbit di jurnal maupun di media. Nih. Baik, kepada Pak Septian Arif Budiman, silahkan kami beri waktu 15 menit untuk menyampaikan materinya. Silahkan Pak. Baik, terima kasih Bu Fil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islami was sihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Rektor Universitas Pamulang, Bapak Dr. Haji Hidayat MM, Bapak Ketua LKK Universitas Pamulang, Bapak Kiai Haji Sofyan Hadi Musa, SQ MPDI, serta Koordinator Web dan Jurnal LKK, Ibu Fil Isnaini, MPDI, Bapak Ibu pemateri, Bu Dr. Amalia, Pak Denny, yang semuanya super hebat. Serta yang kita banggakan, para mahasiswa, tak lupa pula dengan dosen-dosen agama, pendidikan agama di Universitas Pamulang yang dicintai. Baik, tidak panjang kalam, berbicara saya di sini dalam rangka bertujuan untuk mendobrak bahwa paradigma menulis itu menjadi satu momok yang menakutkan pada saat ini. Sebenarnya menulis itu asik. Kalau kata Uncle Denny, menulis itu asik. Maka terciptalah workshop ini dalam rangka mendobrak paradigma yang sudah ada sebelumnya bahwa nulis itu menjadi beban. Mahasiswa sekalian, peserta workshop menulis itu asik, jangan dijadikan beban, karena menulis itu adalah satu kesenangan. Kalau bagi saya, menulis itu adalah satu keisengan yang timbul dari pikiran kita sebenarnya. Kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Dari lahir sudah bisa ditulis apa yang pernah kita lihat, apa yang pernah kita pikirkan. Maka paradigma agar menulis itu asik, yang pertama adalah mulai dengan niat yang asik juga. Tadi yang saya katakan, bahwa menulis itu niatkan dengan yang ringan-ringan saja gitu, jangan menjadi beban. Yang kedua adalah amati alam sekitar. Kalau dalam Al-Quran itu dikatakan afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fazakkir innama anta muzakkir, gitu ya. Maka clue kewajiban kita dalam menulis di kehidupan ini sudah ada di dalam Al-Quran. Allah menciptakan
Alam semesta ini ya untuk ditulis dan untuk dijadikan pengetahuan. Ya ditulis gitu, ditulis. Lalu tulis dengan bahasa yang ringan, yang bisa dijangkau oleh semua kalangan. Atau minimal yang bisa kita tulis dengan bahasa kita sendiri, agar kita sendiri yang menulis, kita sendiri yang membaca, menjadi asik gitu membaca. Kalau tadi kata Pak Rektor, kadang-kadang memang tulisan yang pertama itu memang menggunakan bahasa yang awalnya rada kaku. Emang begitu, orang belajar itu wajib salah kalau kata guru saya. Orang belajar itu wajib salah. Maka dari kesalahan-kesalahan itu nanti dibaca ulang, menulis artikel atau apapun itu di yang kedua atau sampai dengan yang terakhir, biasanya kita tertawa sendiri dengan tulisan kita. Tertawa sendiri dengan tulisan kita. Nah, yang terakhir adalah jadikan hobi. Insya Allah, kalau misalkan yang keempat ini sudah ditanamkan di dalam hati kita, ditanamkan dalam kehidupan kita, mudah-mudahan menulis itu asik. Kalau dulu menulis itu dijadikan apa tren ya, tren kehidupan. Jadi anak-anak SMA, waktu saya SMA dulu, mungkin Bu Phil juga merasakan gitu ya, mempunyai apa namanya, buku diary gitu ya, buku diary tersebut itu menulis gitu, setiap harinya menulis. Dan ini sebenarnya tren yang baik gitu menurut saya, tren yang baik. Jadi ketika saya SMA dulu, saya buka diary saya tertawa sendiri ya gitu, mengenang. Dan itu bukan dijadikan beban kalau bagi orang anak-anak remaja dulu ya, dijadikan sebuah tren gitu. Jadi luar biasa gitu. Nggak tahu kalau anak-anak SMA sekarang ini mahasiswa nih masih punya buku diary nggak nih kira-kira? Ya tentang kehidupannya, tentang, mohon maaf karena kita manusia normal gitu ya, tentang isi hati yang dia suka dengan lawan jenis itu biasanya ditulis gitu. Kalau dimarahin ibu bapaknya biasanya ditulis gitu, disuruh beli mecin ditulis itu. Biasanya gitu. Itu dulu pengalaman menulis awal-awal gitu ya. Jadi mudah-mudahan sih itu masih menjadi trending kehidupan nih, tren kehidupan di sekarang gitu, lifestyle gitu. Kalau sekarang kan enak, tinggal di handphone tuh ada note gitu ya, tinggal diketik aja sebenarnya. Atau kalau sekarang mahasiswa itu screenshot atau foto apa yang ditulis oleh dosen, tidak lagi menulis gitu. Mudah-mudahan itu kebiasaan itu jangan diteruskan sebenarnya, walaupun itu adalah satu kemudahan dari teknologi. Tapi itu adalah lebih mengarah pada negatif kalau misalkan dalam hal segi menulis. Oke, next. Apa saja jenis karya tulis? Nah, ini ada opini, nanti akan dijelaskan opini itu apa oleh pemateri selanjutnya, yaitu Pak Denny. Nah, artikel itu adalah jurnal, keluaran yang dijurnalkan. Artikel. Jadi hasil penelitian atau baik kuantitatif maupun kualitatif, biasanya skripsi itu nanti dibuat artikel dan dijurnalkan. Di Universitas Pamulang sendiri sudah menjadikan anjuran nih, dijadikan artikel lalu dijadikan jurnal gitu. Jadi setiap lulusan mempunyai jurnal atau karya tulis yang mereka tulis sebelum melalui sistem Turnitin gitu ya. Sudah Lalu ada buku. Buku itu sebuah pemikiran yang ini tulisan jenis besar deh. Nanti akan dijelaskan oleh pakarnya, yaitu Bu Dr. Hamalia yang sudah menulis kisaran 17 buku ya Bu Amalia. Lalu ada makalah. Nah, ini sebenarnya yang makanan kita sehari-hari bagi mahasiswa nih. Tapi selama saya mengajar di Universitas Pamulang, ini satu kelas dengan kelas yang lain sama semua, sampai kalau misalkan dalam satu minggu itu makalah, saya atau dosen-dosen yang lain biasanya hafal tuh Pak Rektor tuh.
makalah ini pernah saya baca di mana, di kelas mana gitu, sampai lupa kelasnya tapi hafal makalahnya. Dari paragraf pertama sampai dengan kesimpulan gitu. Lalu ada skripsi itu untuk S1 karya tulis. Kalau untuk D3-nya tugas akhir, lalu ada tesis S2, disertasi untuk S3. Next. Sebenarnya apa sih keuntungan menulis? Nah, kalau skripsi, kita menulis skripsi itu keuntungannya jelas ya, kita akan lulus gitu ya ketika skripsi tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Lalu selain itu apa? Selain itu adalah secara kasat mata kita tidak akan kehilangan jejak sejarah dan pengetahuan kita gitu. Ketika kita menulis lalu dibukukan atau dijurnalkan atau ada jejak jejak digital ya gitu. Kalau kata Uncle Denny jejak digital, maka tidak akan kehilangan jejak sejarah dan pengetahuan itu. Menulislah gitu ya, kata seorang tokoh. Menggali keingintahuan kita. Kenapa? Karena kita dengan menulis otomatis akan membaca ya. Dan dari membaca itu bertambah pengetahuan kita. Dari membaca itu. Pengukuran diri itu artinya gini. Kita bisa mengeluarkan eksistensi kita sebagai manusia tentang pengetahuan yang pernah kita dapat selama kita gitu ya, melalui tulisan kita, eksistensi diri tersebut. Jadi bisa mengukur ternyata benefit menulis itu. Selanjutnya saya lengkap dulu pemenuhan kebutuhan dasar manusia, karena menurut Imam As-Shatibi ini kan ada beberapa ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama akal. Yang pertama keyakinan atau agama. Yang kedua akal. Yang ketiga jiwa. Yang keempat keturunan. Yang kelima adalah harta gitu. Nah, memenuhi unsur yang 5 ini. Jadi ketika kita menulis keyakinan kepada Allah itu akan berubah. Karena kita tadi mencoba untuk menelaah tafsir-tafsir daripada alam semesta ini yang diciptakan oleh Allah untuk diperhatikan dan dijadikan ilmu pengetahuan. Yang pastinya pemenuhan kebutuhan akal pikiran kita juga, mengasah akal pikiran kita dan selanjutnya. Lalu terakhir adalah ladang pahala, karena memang dibaca ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW itu kan, yang 3 hal yang tidak terputus, salah satunya adalah ilmu pengetahuan yang bermanfaat gitu. Mudah-mudahan tulisan kita bermanfaat gitu, sehingga menjadi ladang pahala kita terus yang terus mengalir. Oke, selanjutnya. Kalau tadi benefit, sekarang bagaimana langkahnya? Yang pertama adalah, yang paling penting adalah sering datang ke perpustakaan. Kalau saya adakan survei ini luar biasa nantinya nih, anak-anak Unpam nih. Berapa kali datang ke perpustakaan? Gitu ya. Untuk sekedar datang saja atau mencari judul atau mencari inspirasi di perpustakaan. Universitas Pamulang itu menyediakan perpustakaan yang luar biasa, baik online maupun offline gitu. Dia ada gedungnya luar biasa, terpisah. Maka gunakanlah fasilitas kampus ini dalam rangka pemenuhan kebutuhan kita akan penulisan karya tulis kita nanti. Sehingga kalau misalkan masih di semester 1, tidak ada lagi pertanyaan, Pak, saya kalau semester 1 gimana tentang keperpustakaan? Ya harus justru. Jangan nanti sudah semester 12 baru ke perpustakaan gitu. Kemarin 11 semester kemana aja, kan kira-kira gitu. Ke rumah baca, tidak hanya ke perpustakaan, tapi ada rumah baca. Atau ke rumah teman. Ini baru koma nih. Ke rumah teman yang banyak mempunyai referensi atau buku. Cari
teman yang kutu buku gitu ya. Oke, cari permasalahannya. Selanjutnya cari permasalahan. Ketika kita membaca sebuah artikel atau apapun itu karya tulis, kita cari permasalahannya atau bagaimana kita mencari permasalahan fenomena yang sedang terjadi pada saat ini. Itu bisa dijadikan permasalahan. Silakan 2 menit lagi Pak Septian. Oke, dikit lagi. Masalahnya adalah kita tidak pernah ketemu dengan masalah apa yang akan kita tulis. Itu masalahnya. Maka coba cari permasalahan. Lalu pilih jenis penelitian mau kualitatif maupun ataupun kuantitatif. Ya, bisa dijelaskan nanti ya. Cari objek atau subjek penelitian yang tepat. Tepat artinya tepat dengan permasalahannya. Jadi nanti akan ketemu judulnya di situ tuh. Usahakan referensi yang relevan. Banyak referensi, banyak juga nanti tulisan karya tulis kita itu akan lebih berbobot gitu ya. Lebih berbobot. Next. Dalam rangka bukan sombong gitu ya, untuk memotivasi teman-teman semua. Ini sih sedikit. Ada beberapa dosen, bukan beberapa, banyak dosen di atas saya gitu ya. Saya belum ada tulisan internasionalnya, belum punya juga buku. Tapi ini saya mempunyai dalam 3 tahun belakangan saya juga kepecut oleh kebijakan Universitas Pamulang, maka akhirnya saya loncat nih bisa 8 karya ilmiah dan ada beberapa tadi yang di CV saya. Ini merupakan artikel yang saya jurnalkan baik melalui jurnal maupun proceeding. Silakan nanti disitasi gitu, saling sekalian promo. Dan terakhir, tulisan terbaik adalah tulisan yang terselesaikan. Bukan yang cuma judul habis itu ditinggal. Mungkin itu saja teman-teman peserta sekalian, para mahasiswa yang hebat, para dosen agama, mohon maaf, Pak Rektor mohon maaf apabila penjelasan saya kurang memadai. Kesalahan hanya datang dari saya dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menginspirasi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.